Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wa la quwwata illa billah. Saya kira kita melalui upacara pembukaan sudah bisa menangkap maksud dari kegiatan FGD yang kita lakukan saat ini. Dan tiba-tiba yang saya duga memang terjadi, saya adalah hadirin yang paling tua yang ada di sini. Nomor 2 nyainya. Nomor 2 nyainya. Umur saya sudah 76 tahun lebih. Ya. Kalau melihat Cucung ini Pak Dino, Pak Adil tadi, anak. saya perhatikan perut mereka sudah berubah dibandingkan semasa mahasiswa dulu. Saya Apa perut kira itu? kita semua paham mengenai ormas ya. Ormas di Indonesia itu banyak sekali, dan kita tahu misalnya bahwa dia sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Ini tidak dibawanya airnya. yang telah diubah dengan Kue. Undang-Undang 11 Tahun Minum aku ini. 2011. Nah, yang menarik, undang-undang ini memberikan batasan yang sangat longgar, sehingga kita tidak boleh membayangkan bahwa yang tercantum dalam pengaturan melalui undang-undang hanya ormas-ormas besar yang berskala nasional, tapi juga ormas-ormas kecil yang berskala lokal, yang mungkin minatnya sangat terbatas. Itu penting kita perhatikan. Dan saya kira dalam kaitan dengan isu yang kita bicarakan ini, seringkali ormas-ormas kecil itu punya pengalaman konkret karena dia berada lebih dekat dengan lapisan-lapisan masyarakat yang berada di bawah. Karena itu, tanpa harus melihat definisinya, saya kira penting untuk menempatkan bagaimana bisa melihat peran ormas bukan hanya dalam konteks katakanlah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, tapi bagaimana agar anggota dan warga masyarakat yang dilayani oleh ormas bisa mempunyai masa depan yang diperlukan oleh mereka agar bisa mengambil manfaat dari kemajuan peradaban yang berlangsung cepat sekali di dunia ini. Jadi tidak terbatas pada soal-soal itu saja. Soal-soal itu, kekerasan seksual itu memang jadi isu penting, tetapi isu itu marilah kita tempatkan dalam bingkai kiprah yang dilakukan oleh ormas yang sangat luas itu. Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, pikirannya kan bukan hanya soal kekerasan seksual kan, yang ingin dilakukan jauh lebih besar dari itu. Karena itu mungkin dengan sama pandangan mengenai itu akan memudahkan kita melihat persoalan ormas ini secara lebih bermanfaat bagi semua. Nah, saya berusaha berangkat dari pendefinisian mengenai kekerasan seksual, tapi itu bisa kita lewatkan karena tadi sudah dibicarakan. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa kita ini harusnya bersyukur karena semakin banyak ormas yang telah berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
yang dibingkai dalam perspektif gender. Ini sudah sangat umum dipahami oleh ormas-ormas yang ada ya. Kalau saya ingat kalau dulu itu memperkenalkan perspektif gender ini cukup sulit, tapi sekarang sudah tidak ada lagi persoalan tentang itu. Mereka tahu bahwa misalnya ketimpangan relasi sosial itu menjadi pokok utama ketika harus melihat persoalan-persoalan seperti ini. Karena itulah kita jadinya harus memperhatikannya dan bisa memperhatikannya secara lebih detail. Saya sebetulnya ketika dalam situasi perang seperti sekarang ini, ya Israel dan Palestina, kemudian Ukraina dan Rusia, gitu. Ingat dulu itu banyak sekali seniman, penyanyi yang turun tangan membudayakan budaya damai. Ya. Itu tidak terlihat sekarang. Ya, tidak terlihat. Sehingga yang dilakukan itu sepertinya pendekatan-pendekatan politik semata-mata. Saya kira yang seperti ini yang harus kita lihat lagi sebetulnya. Bagaimana sejatinya kehidupan ini bisa dilihat dalam multidimensinya yang banyak sekali. Karena itu kemudian saya kira bisa mulai dengan itu. Tadi tiba-tiba mulai dengan soal poligami itu. Saya punya pengalaman kecil nih Bu ya. Ada guide di Malaysia bercerita bahwa sekali waktu dia bawa sejumlah agamawan Islam di sana dengan para muridnya, di bus sulit sekali dia untuk memecahkan suasana gitu kan, karena semuanya diam dulu, padahal dia guide gitu. Akhirnya dia pancing dengan isu poligami. Baru rame. Dia katakan begini, saya itu heran kenapa orang-orang soleh, para ustaz-ustaz gitu, kok tidak ada yang berpoligami. Sehingga yang kita lihat justru yang berpoligami orang yang macam-macam itu. Iya. Setelah dia bicara seperti itu, apakah ini karena Bapak ini takut katanya berpoligami? Tiba-tiba pimpinannya itu menjawab, bukan kami yang takut, tapi istri kami tak takut pada kami. Cara begitu. Artinya sulit sekali kita melihat itu dalam konteks yang di lingkungan orang baik yang bisa dijadikan contoh, sehingga contoh yang muncul itu yang tidak ideal itu ya. Karena itu kemudian kita penting melihat bangunan pikiran kita itu mencari sisi yang ideal dalam berbagai bidang yang kita minati. Nah, saya ingin masuk melalui ini slide budaya damai, ya, budaya damai anti kekerasan. Untuk keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam masyarakat secara lestari, yang kita inginkan kan itu agar lestari. Kita harus tekun menanam budaya damai yang mengharamkan penggunaan kekerasan dalam semua sisi kehidupan insani yang kini sedang mengalami perubahan cepat. Perubahan yang sangat cepat. Program